Halo teman-teman, bertemu lagi dengan mata kuliah analisis real, pengantar analisis real ya. Kali ini kita akan berbicara mengenai barisan konvergen. Ya, pada video ini nanti akan dijelaskan definisi dari barisan konvergen, kemudian nanti diberikan contoh juga barisan konvergen, barisan divergen. Ya, divergen itu nanti adalah barisan yang tidak konvergen. Juga nanti ada beberapa teorema terkait. Ya, langsung saja. Ya, ini terkait barisan. Ya, barisan bilangan real itu adalah fungsi. Jadi barisan itu sebenarnya adalah fungsi. Fungsi dari mana? Fungsi dari n atau bilangan asli ke bilangan real. Ya. Nah, kemudian nanti dari fungsi itu kita tuliskan ini ya, kita namakan xn. Jadi xn itu sendiri nanti adalah fungsi dari n. Ya, misalkan x1, nah itu sebenarnya dia adalah nilai fungsi dari bilangan 1. x2 itu nilai fungsi dari bilangan 2 dan seterusnya. Ya. xn nanti disebut sebagai suku ke n dari barisan. Notasinya ini teman-teman, saya pakai ini. Mungkin punyanya Pak Heri pakai ini. Oke, ini mungkin lebih lengkap, tapi ini pun nggak apa-apa. Hanya cukup xn itu oke. Ada lagi mungkin yang seperti ini. Ini juga nggak masalah, ataupun ditambahi seperti ini, ya nggak apa-apa. Jadi kita punya beberapa lambang atau notasi. Sebenarnya saya lebih suka menggunakan yang ini, karena saya pikir ini untuk membedakan dengan himpunan. Ya, jadi nanti biar jelas, misalkan begini, kita punya ini min 1 pangkat n, misalkan barisan ini. Artinya ini nanti adalah min 1 pangkat n ini, dia adalah, jadi biar jelas, ini isinya adalah negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan seterusnya. Jadi terlihat bahwa dia barisan. Saya pakai tanda kurung biasa untuk membedakannya dari kurung kurawal. Jadi kalau ini barisan, jadi ini suku ke-1, ini suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara himpunan, nah anggota dari himpunan ya cuma negatif 1 dengan 1. Anggotanya hanya itu kalau kita berbicara himpunan. Ya. Jadi untuk membedakan dari himpunan. Lanjut, ini kita punya beberapa contoh. Himpunan n, jadi n itu selalu biasanya mewakili bilangan asli n kecil itu. Seringnya begitu ya. Jadi ini 1, 2, 3, n, dan seterusnya. Nah, kalau ini C-nya misalkan bilangan real, barisan C artinya intinya, isinya dari setiap sukunya itu adalah C, 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 C. Contoh lain, Fn, ya, kemudian didefinisikan seperti ini. Atau ini sebenarnya barisan Fibonacci ya, punya sifat seperti ini. Nah, ini nanti berarti isinya 1, 1, 2, 3, 5, 8. Jadi mengikuti ini. Jadi untuk n lebih besar sama dengan 3, dia menggunakan rumus ini. Contoh lain lagi seper n, itu 1,5 dan seterusnya. Kemudian ada negatif 1 pangkat n, isinya negatif 1 dengan 1. Bergonta-ganti. Nah, lanjut, kalau teman-teman cermati, ini 1, 2, dan seterusnya sampai n. Kalau diteruskan kan menuju tak hingga ya. Ini menuju tak hingga. Yang ini C, 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 C. Diteruskan ya nanti isinya selalu C. Yang ini 1,5, sepertiga, dan seterusnya kalau diteruskan dia mendekati 0. Yang ini isinya cuma negatif 1 dengan 1. Tapi kita nggak tahu mau mendekati kemana ya. Tidak bisa mendekat ke satu nilai. Tapi dia terbatas. Karena nilainya hanya negatif 1 dengan 1. Nah, lanjut dari saya mengatakan tadi mendekati itu, kita punya definisi barisan konvergen. Ini definisinya secara formal ya.
Barisan xn konvergen ke x jika untuk setiap epsilon positif terdapat n di bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan n, xn min x kurang dari epsilon. Atau artinya begini. Untuk setiap epsilon positif, setiap bilangan positif, ya, nanti kita selalu dapati ini mau mengatakan bahwa ekor ya, karena n lebih besar sama dengan n, itu berlaku jarak dari xn dengan x, ekornya pada bagian ekor selalu kurang dari epsilon. Nanti kita akan lihat, saya berikan dua contoh begitu, dua ilustrasi, bukan contoh tapi ilustrasi, sehingga teman-teman harapannya bisa paham maksudnya seperti apa. Kemudian simbol konvergen ini, xn konvergen ke x. Ya, biasanya dituliskan seperti ini. Atau kita sering menyebutnya x itu adalah limit dari xn. Ya, x limit dari xn. Jadi sebenarnya konsep konvergen ini juga tidak jauh berbeda dari konsep limit. Kemudian ini jika tidak konvergen, berarti nanti kita sebut sebagai divergen. Nah, kita akan lihat ilustrasinya, teman-teman. Ini ilustrasi yang pertama, ya. Perhatikan, saya punya ini satu. Jadi ini n-nya, ini adalah n. Kemudian ini xn-nya, sumbu y sebagai xn. 1 saya bawa ke 1, 2 saya bawa ke setengah, 3 bawa ke sepertiga. Jadi sebenarnya ini adalah barisan seper n. Nah, sekarang perhatikan. Misalkan ini, kita mau berbicara konvergen. Saya ambil epsilonnya adalah 0,8. Ya. Epsilon 0,8. Ini. Ya. Nah, ini jarak epsilon, ini juga jarak epsilon 0,8. Ya. Kita mau melihat bahwa seper n itu kita katakan konvergen ke 0. Nah, kenapa demikian? Seper n konvergen ke 0. Perhatikan. Kalau saya ambil epsilonnya 0,8, mungkin saya tuliskan dulu ya definisi yang tadi. Terus setiap epsilon positif terdapat n anggota n gitu, sedemikian hingga untuk setiap n lebih besar sama dengan n, ini xn min x kurang dari epsilon, ya. Berarti ini jarak dari xn terhadap x. Jadi harga mutlak kita bisa pandang sebagai jarak xn terhadap x. Nah, karena kita mau melihat ini konvergen ke 0, ini saya ambil epsilonnya misalkan 0,8 begini. Nah, benar nggak sih? Ada ekornya sehingga kalau diambil epsilonnya 0,8, ya, titik-titiknya masih berada di dalam garis ini. Ini artinya kan ini 0 kan, ini 0. Jadi jarak ini kan epsilon. Jarak ini epsilon, ya. Jadi jarak ini xn min x ini kan artinya jarak xn terhadap x kurang dari epsilon. Karena kita mau melihat seper n konvergen ke 0, berarti kita melihat jarak xn terhadap 0. Nah, jarak terhadap 0 kurang dari epsilon, artinya harus berada di dalam interval ini. N mana yang memenuhi ini? Ya. Oh, ternyata Pak, saya ingin n-nya mulai dari n besarnya adalah 2. Oke, boleh. Karena ini ya, 2-nya di dalam sini. Selanjutnya, ekornya artinya setelah 2, berarti 2, 3, 4, dan seterusnya berada di dalam sana. Berarti untuk epsilon 0,8 kita bisa menemukan n sama dengan 2. Pak, kalau saya mau memilih n-nya misalkan 5. Oh, juga boleh, nggak masalah. Yang penting ekornya setelah 5 ke kanan,
Ya, ini 5 ke kanan, dia masih berada di dalam sini. Nah, kalau saya mau pilih 1, apakah boleh? Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena 1 itu sendiri tidak berada di dalam daerah ini. Ya. Jadi untuk epsilon 0,8 teman-teman bisa pilih 2, 3, 4, 5. Mau pilih 100 boleh, karena setelah 100 ke kanan posisi titiknya nanti kalau teman-teman cermati itu masih berada di dalam batasan 2 garis merah itu. Ini contoh yang kedua. Perhatikan ini epsilonnya adalah 0,3 sekarang. Ini 0,3. Ini epsilon 0,3, ini juga sama epsilon 0,3. N-nya yang mau dipilih berapa? Nah, dari ilustrasi ini teman-teman sekarang sudah tidak bisa mengambil N sama dengan 2. Kenapa? Karena ketika N sama dengan 2, perhatikan titiknya berada di luar interval ini. Ya, di luar interval. Ketika N2, dia di luar interval. Jadi nggak bisa mengambil N2. N3, bisa nggak? Ketika N-nya 3, berarti kita cek dulu ini pada garis ya. Pada garis, berarti X3 itu kan sepertiga. Sepertiga kan 0,33 sekian. Padahal kita ambilnya 0,3. Ini masih berada di luar interval ini. Berarti nggak bisa juga, nggak boleh gitu. Nah, yang boleh adalah mulai dari N sama dengan 4. Karena mulai N sama dengan 4, kemudian dan seterusnya, atau saya mengatakan istilahnya adalah ekornya, N dari 4 ke belakang itu masih berada pada interval ini. Jadi, itu yang dimaksud dengan definisi secara formal menggunakan epsilon dan N. Ya, memang tidak mudah, tetapi silahkan coba untuk dipahami. Ya. Baik, saya lanjutkan. Saya masuk ke teorema dulu, ketunggalan limit. Barisan konvergen hanya mempunyai tepat satu limit. Ya, kita akan lihat buktinya. Jadi nggak bisa kalau misalkan teman-teman mengatakan nanti seper n kita tahu nanti konvergen ke 0, Pak, jangan-jangan seper n juga konvergen ke 1. Oh, nggak mungkin. Ya, kenapa? Karena limitnya tunggal. Kita lihat. Oke, buktinya. Ketunggalan, biasanya bukti untuk ketunggalan kita bisa misalkan dia konvergen ke X dan juga konvergen ke Y. X-nya bilangan real. Nah, nanti kita akan tunjukkan bahwa X sama dengan Y. Artinya kalau ada 2, dia berarti sama. Artinya tidak ada yang lain sebenarnya. Hanya tunggal. Ini diberikan sembarang epsilon positif. Kenapa kita mulai dari sembarang epsilon positif? Karena diketahui atau kita misalkan bahwa xn konvergen ke X. Xn konvergen ke Y. Ya. Kalau konvergen, kita bisa langsung gunakan definisinya. Nah, dari sini, untuk yang xn konvergen ke X, berarti kita bisa menemukan M, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan M, berlaku ini. Ya. Kenapa ini epsilon per 2? Kenapa tidak epsilon? Sebenarnya nggak masalah. Mau epsilon per 2, mau 2 epsilon, mau epsilon per 10, ini tidak masalah. Ya. Konsepnya adalah untuk bilangan positif. Ya, nanti kita bisa menemukan bilangan asli, sehingga ekor-ekor dari bilangan asli itu tadi, ya, mulai dari bilangan asli itu, berlaku jaraknya terhadap titik konvergennya kurang dari suatu bilangan positif. Ini kan epsilon per 2 juga bilangan positif. Jadi tidak masalah seperti ini. Lanjut.
Sekarang kita lihat yang xn konvergen ke y. Kalau xn konvergen ke y berarti kita bisa menemukan k di sana. Ya. K dengan sifat apa? Sifatnya adalah setiap yang lebih besar sama dengan k, nanti xn min y itu akan kurang dari, saya pakai epsilon per 2 juga. Nah, kita sudah punya dua hal ini dari apa yang kita asumsikan di sini, atau ya dari yang kita ketahui, kita misalkan. Sekarang kita mau menghubungkan antara x dengan y. Ya, kita mau ke sana. Artinya kita bisa juga nanti harapannya x min y itu sama dengan 0. Ya. Kita gunakan ini. Pilih p-nya maksimum dulu dari m dan k. Ya, kalau P maksimum M dan K artinya ini sebenarnya ada satu step yang saya lewati ya. P lebih besar sama dengan M, sekaligus P lebih besar sama dengan K. Jadi kalau maksimum pasti lebih besar atau sama dengan anggota-anggota himpunannya. Ya. Kalau dia lebih besar sama dengan M, berarti dia berlaku ini. Kalau lebih besar sama dengan K, berlaku ini. Ini menggunakan ketak samaan segitiga x min y, bisa saya tulis seperti ini. Ini akan lebih kecil sama dengan dipecah. Ya. XP, P-nya lebih besar sama dengan M. Ini kalau N lebih besar sama dengan M menjadi seperti ini. Sekarang kalau P lebih besar sama dengan M menjadi ini juga. Ya. Oke, jadi bisa kita pecah ini. Tak samaan segitiga, berarti ini sebenarnya kurang dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2. Atau ini adalah sama dengan epsilon. Akibatnya apa? Perhatikan ini, harga mutlak X dikurangi Y kurang dari epsilon. Kemudian kita tahu bahwa epsilonnya sembarang bilangan positif. Ya. Karena epsilon sembarang bilangan positif, artinya harga mutlak X dikurangi Y ini kurang dari semua bilangan positif. Harga mutlak tidak mungkin negatif, artinya satu-satunya yang mungkin adalah 0. Ya, harga mutlak X min Y 0 berarti diperoleh X sama dengan Y. Dengan kata lain, ya, kalau barisan konvergen mempunyai tepat satu limit. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Kita mau melihat bahwa seper n konvergen ke 0. Ini buktinya, ambil sembarang epsilon positif. Saya rasa teman-teman semoga masih familiar dengan Archimedes. Jadi terdapat K sehingga seper K kurang dari epsilon. Ya, sebelum ke sana mungkin kita lihat. Kenapa sih kita perlu seper K kurang dari epsilon? Perhatikan, kalau saya bawa ke definisinya, artinya nanti kita harus, saya sesuaikan definisi ya. Untuk setiap epsilon positif, terdapat N di N, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N, berlaku, ya ini barisannya ya, XN, XN-nya seper N, dikurangi dengan X itu titik konvergennya, ini konvergen ke 0, berarti seper N kurangi 0, itu kurang dari epsilon. Atau ini sebenarnya ekuivalen dengan seper N kurang dari epsilon. Nah, perhatikan, sebenarnya kita berangkat dari sana. Seper N kurang dari epsilon. Berangkat dari sini. Ya, kita mengenal apa bentuk seperti ini? Ya, Archimedes ini, sifat Archimedes. Berikan sembarang epsilon positif dengan Archimedes ada K sehingga seper K kurang dari epsilon. Kemudian, ini untuk N lebih besar sama dengan K. Ya, ini saya hanya mengganti ini ya. Ini hanya sebuah simbol, boleh digonta-ganti. Tidak harus N besar, tidak harus K. Teman-teman mau ganti dengan A, B maupun M tidak masalah.
Ini akan berlaku xn dikurangi x. Saya masih menuliskan ini, jadi biar mudah atau biar jelas. Ini sama dengan 1/n kurangi 0, sama dengan 1/n. Nah, kita inginnya 1/n nanti kurang dari epsilon, pengennya ke sana. Nah, tapi kita punya ini, n lebih besar sama dengan k, kita juga punya ini, 1/k kurang dari epsilon. Nah, kita hubungkan keduanya, berarti 1/n lebih kecil sama dengan 1/k. Ya, jadi karena n lebih besar sama dengan k, kalau kita balik, berarti 1/n lebih kecil sama dengan 1/k. Padahal 1/k kurang dari epsilon. Ya, jadi sudah sesuai dengan definisi konvergen. Ya, xn min x harga mutlaknya nanti kurang dari epsilon. Ya, ini kalau kita ringkas jadi xn min x kurang dari epsilon. Sudah terbukti bahwa 1/n konvergen ke 0. Oke, ya semoga bisa memahami ya teman-teman. Jadi arahnya yang pertama tadi adalah ini. Kita melihat ini dulu. Apa sih yang mau dibuktikan? Oh, bentuk seperti ini. Kemudian kita sederhanakan. Oh, ternyata ada 1/n kurang dari epsilon. Oh, ini ada hubungannya dengan Archimedes. Ya sudah, kita bisa jalankan proses pembuktiannya. Ya, dari epsilon positif, kemudian dengan Archimedes, nah, kemudian dihubungkan untuk n lebih besar sama dengan k-nya, dan seterusnya. Lanjut, contoh yang kedua, sekarang saya mau membuktikan yang divergen. Ya, kalau tadi konvergen, ini yang divergen. Negatif 1 pangkat n itu merupakan barisan divergen. Ya, kita akan buktikan dengan kontradiksi. Andaikan ada x bilangan real sehingga xn konvergen ke x. Ya. Andaikan ada x bilangan real sehingga xn konvergen ke x. Jadi mau membuktikan divergen kita gunakan kontradiksi. Jadi kalau kontradiksi berarti diandaikan konvergen. Oke, karena konvergen, kita bisa pilih epsilon sama dengan 1. Jadi kita bisa menemukan n bilangan asli sehingga ini. Untuk setiap n yang lebih besar sama dengan n kapital, ya, min 1 pangkat n min x kurang dari 1. Perhatikan, ini berlaku untuk setiap bilangan yang lebih besar sama dengan n kapital. Jadi ini bisa jadi, oh kalau n, oh ini akan berlaku ini, kalau n plus 1 juga akan berlaku ini, n plus 2 akan berlaku ini, 2n berlaku nggak? Berlaku juga, karena 2n lebih besar dari n. 2n plus 1 berlaku ini, dan seterusnya. Nah, dari situ kita lihat, saya ambil n-nya adalah 2n. N kecilnya 2n kapital. Ya. Tadi saya mengatakan 2n juga berlaku. Berarti saya substitusikan ini n kecil dengan 2n. Kita punya ini ya. Negatif 1 pangkat 2n dikurangi x kurang dari 1. Nah, padahal ini kan sama dengan 1 dikurangi x. Karena pangkat genap. Negatif 1 pangkat genap ya 1. Jadi diperoleh 1 min x kurang dari 1. Dengan cara yang sama, saya ambil n-nya 2n plus 1. 2n plus 1 artinya pangkatnya adalah ganjil, karena bentuknya 2n plus 1. Sehingga ini, kita punya min 1 min x kurang dari 1. Kemudian, nah ini proses kontradiksinya. Kita lihat. Ya, ini menarik ini ya. 2 itu bisa saya tulis sebagai harga mutlak 1 plus 1. Ini bisa saya pecah menjadi 1 dikurangi x plus x tambah 1.
Kenapa seperti ini? Ya, karena ini di sana ada 1 min X, di sana ada negatif 1 dikurangi X. Ya. Nah, ini akan lebih kecil sama dengan, ini kotak samaan segitiga, teman-teman. 1 min X plus 1. Ya. Ini kemudian yang 1 min X mengikuti ini kurang dari 1. X plus 1, harga mutlak X plus 1 ini sama dengan harga mutlak ini, teman-teman. Ya. Harga mutlak ini akan sama dengan harga mutlak 1 plus X. Dicek lagi ya terkait harga mutlaknya, jadi biar paham. Ini juga kurang dari 1, artinya ini kurang dari 1 plus 1 sama dengan 2. Ya, jelas itu terjadi kontradiksi. Berarti 2, jadi kalau ada seperti ini, 2, ini ada, meskipun di sini ada lebih kecil sama dengan, di sini ada kurang dari, yang lebih kuat itu kurang darinya. Berarti 2 kurang dari 2. Kontradiksi, sehingga min 1 pangkat N divergen. Ya. Jadi salah ketika kita mengandaikan ada X sehingga Xn konvergen ke X. Dengan kata lain, Xn tidak konvergen ke manapun. Lanjut. Ya, ini ada satu dari definisi barisan terbatas. Ini sepertinya seperti himpunan terbatas ya. Kita pernah berbicara itu secara konsep. Sama, secara konsepnya sama. Barisan dikatakan terbatas, ini jika ada M sehingga untuk setiap N, harga mutlak Xn lebih kecil sama dengan M. Ya. Dia, atau sebenarnya boleh juga kalau mau mengatakan ada AB sehingga A lebih kecil sama dengan Xn, lebih kecil sama dengan B. Ini juga boleh. Sama saja. Gitu. Ini ekivalen. Ya. Ekivalen. Nggak masalah. Tapi biasanya kita menggunakan ini. Kenapa? Karena kita akan lebih banyak bertemu bentuk ini, harga mutlak. Khususnya di barisan. Contohnya seper N terbatas karena terdapat bilangan 1. Sehingga untuk setiap N, ini ya, harga mutlak dari seper N itu adalah seper N sendiri. Jelas ini lebih kecil sama dengan 1. Ya, atau ini kalau saya tuliskan sebagai harga mutlak Xn begitu, nah lebih jelas mungkin. Xn lebih kecil sama dengan 1. Itu terbatas. Teorema terakhir, luar biasa ini, hanya sekitar 10 slide tetapi padat sekali. Xn merupakan barisan konvergen maka Xn terbatas. Ya, diketahui konvergen ya, diketahui Xn konvergen ke X, berarti kita bisa pilih epsilon 1. Kita bisa menemukan N sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N berlaku ini. Xn min X kurang dari 1. Ini dari definisi konvergen, kemudian kita pilih epsilonnya 1. Nah, dari situ ini ketak samaan segitiga, ya banyak digunakan ternyata ketak samaan segitiga. Xn itu bisa saya tulis sebagai Xn min X plus X. Jadi biar ini muncul. Ya. Ini akan lebih kecil sama dengan Xn min X plus X. Ini kurang dari 1 plus X. Sebentar. Oh, ini belum saya misalkan ya. Ini harusnya ada misal Xn konvergen ke X. Kemudian ini harusnya ada harga mutlak. Ya, karena kita tidak tahu X itu apakah positif ataukah negatif. Jadi biarkan ada harga mutlaknya. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita kan punya barisan Xn nih teman-teman. Barisan Xn. Jadi X1, X2, dan seterusnya. Kemudian mulai dari N yang lebih besar sama dengan N, kita ada Xn, Xn plus 1, dan seterusnya. Nah ini mulai dari ini ke sana. Setiap anggotanya dia kurang dari
1 plus harga mutlak X. Nah, untuk membuktikan terbatas, ini harus berlaku N-nya anggota bilangan asli. Semuanya untuk setiap N bilangan asli. Padahal ini baru berlaku mulai dari N. Nah, tapi kan di sini kita punya X1, X2, dan seterusnya sampai ada Xn-1. Ini, ya. Ini bisa positif, bisa negatif, tapi kalau saya ambil harga mutlaknya, ini positif semua, non negatif semua, maaf. Begini. Ya, jadi kita punya himpunan baru, yaitu harga mutlak X1, harga mutlak X2, dan seterusnya sampai harga mutlak Xn-1, dan juga karena yang mulai N dan seterusnya itu kurang dari 1 plus X, nah, saya pilih bilangan-bilangan itu, X1, X2, Xn-1, kemudian 1 plus X. 1 plus X ini ada harga mutlaknya. Saya pilih M-nya adalah maksimum. Kita bisa mengambil maksimumnya, kenapa? Karena barisannya, ya ini ya, ada sebanyak N. Ada sebanyak N. Ya. Himpunan ini ada sebanyak N sekarang. Jadi kalau ada sebanyak N, kita pasti bisa menemukan maksimumnya. Jadi kalau berhingga, kita bisa pasti menemukan maksimumnya. Nah, kalau M itu maksimum, maka berlaku ya, harga mutlak Xn lebih kecil sama dengan M. Kenapa seperti ini ya? Karena kalau misalkan N-nya adalah 1, sudah jelas. Harga mutlak X1, begitu ya. Ini X1 ada di dalam sini, pasti lebih kecil sama dengan maksimumnya. Misalkan N-nya sama dengan, katakanlah N plus 2. Xn plus 2. Nah, Xn plus 2 ini kan masuknya di mana? N plus 2 kan masuknya di sini. N plus 2 ini masuknya di sana. Berarti berlaku ini. Jadi ini kurang dari 1 plus harga mutlak X. Nah, 1 plus harga mutlak X ada di himpunan ini. Artinya pasti kurang dari atau sama dengan maksimumnya. Gitu, teman-teman. Jadi ini Xn terbatas. Oke, 9 slide dan cukup padat dan cukup penuh dengan logika dan banyak hal baru. Tetapi untuk epsilon dengan N sebenarnya teman-teman juga sudah peroleh atau teman-teman temukan di supremum infimum ya. Di sana sudah mulai menemukan epsilon. Jadi saya harap apa yang sudah dipelajari di sana kemudian dibawa ke dalam barisan, semoga bisa membantu teman-teman. Ya. Silahkan dipelajari, semoga membantu dalam belajar. Nanti jika ada pertanyaan atau hal yang perlu diskusikan, kita bisa diskusikan di kelas. Terima kasih dan tetap semangat.